Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul huda hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Minggu kemarin kita telah membahas bahwa salah satu pondasi keimanan yang sangat penting adalah beriman kepada hal-hal yang gaib. Termasuk rukun iman kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan Allah itu gaib, tidak bisa dirasakan oleh panca indera kita. Dan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini tidak cukup hanya sekedar tahu saja, tidak cukup hanya sekedar tertulis di KTP saja, tidak cukup. Karena kalau sekedar tahu saja, iblis pun pernah berdoa kepada Allah, Rabbi anzirni. Iblis berdoa kepada Allah, ya Allah Tuhanku, kata iblis. Iblis ini, berikan aku waktu sampai hari kiamat. Di mana iblis ini berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala akan menyesatkan anak Nabi Adam, kita, anak cucu Adam, disesatkan untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Iblis pun memanggil Allah itu dengan kalimat Rabb, wahai Allah Tuhan. Tahu iblis. Tetapi di sisi lain iblis itu juga Allah kafirkan. Aba wastakbar wa kana minal kafirin, kata Allah. Iblis itu aba, enggan taat kepada Allah. Wastakbar, sombong dia. Wa kana minal kafirin, dan Allah kafirkan, dia bukan termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah. Maka para ulama itu memberikan unsur-unsur iman kepada Allah itu apa saja. Karena iman tidak cukup hanya sekedar tahu. Yang pertama adalah beriman, yakin seyakin-yakinnya bahwasanya Allah itu ada Allah itu. Dan semua ulama ini sepakat, ulama akidah semua sepakat bahwasanya Allah itu ada dan tidak diada-adakan. Dan jangan pernah bertanya bagaimana Allah, bagaimana zat Allah. Tapi yakinilah bahwasanya Allah itu ada.
Dan adanya Allah ini ditandai dengan dalil-dalil atau ayat-ayat yang syar'i dan ayat-ayat akli. Ayat yang syar'i Allah sebutkan dalam Al-Quran, Huwallahu allazi la ilaha illa huwa, dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala, tiada Tuhan selain dia. Dialah Allah. Allah sebutkan, Allah kabarkan kepada kita. Dan tanda yang kedua adalah secara akal. Bagaimana kita berpikir Allah itu ada secara akal? Di mana kita mengetahui Allah itu ada? Di dalam Al-Quran. Bandingkan semua kitab yang ada di atas muka bumi ini, yang Allah jaga setiap hurufnya, yang mudah untuk dihafal, bahkan tidak hilang satu huruf pun ketika mereka menghafalnya. Apakah ada kitab itu? Tidak ada, kecuali Al-Quran. Di sini Allah memberikan tanda, Allah memberikan ayat agar kita itu berpikir, siapa yang menurunkan Al-Quran ini. Makanya banyak ayat di dalam Al-Quran itu menunjukkan fa'tu bimithlihi, coba kalian itu buat tulisan buku yang sama seperti Al-Quran. Kira-kira kita menulis satu lembar saja, 2 lembar tulisan yang kita tulis untuk dihafal tanpa hilang satu huruf pun itu sangat sulit, walaupun itu bahasa yang kita pahami. Ini Al-Quran, dan Al-Quran yang mengatakan itu. Bahkan secara akal pun tidak ada sesuatu yang diciptakan kecuali ada yang menciptakan. Itu secara akal. Dan fitrah pun menyebutkan seperti itu. Ketika seseorang itu dalam keadaan terdesak, maka fitrah dia itu akan menunjukkan sifat ya Allah atau ya Tuhan, mudahkanlah semuanya. Bahkan orang-orang yang mengaku tidak ada Tuhan sama sekali akan menyebutkan kalimat ini. Dan ini fitrah yang menunjukkan bahwasanya Allah itu ada. Ya. Maka jangan pernah ragu dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu wajib untuk diimani. Tidak bisa untuk diakali. Kemudian yang kedua, setelah meyakini Allah itu ada, kita juga wajib meyakini Allah itu yang menciptakan. Allah ada dan Allah yang menciptakan. Dan Allah menciptakan semua yang kita sukai maupun yang tidak kita sukai. Ini kaidahnya. Allah menciptakan syaitan, yang syaitan itu selalu menggoda kita. Allah menciptakan babi, yang Allah sendiri haramkan dalam Al-Quran. Dan Allah menciptakan semuanya yang kita sukai maupun yang tidak kita sukai. Musibah Allah yang menciptakan. Hujan, panas, longsor, gunung meletus, itu Allah semua yang menciptakan. Maka keyakinan kita bahwasanya jangan sampai Allah memberikan musibah itu, bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Maka keyakinan yang kedua ini adalah meyakini bahwasanya semua yang ada di dunia ini Allah yang menciptakannya. Dan jangan pernah bertanya mengapa.
Karena banyak orang sekarang ini nanya mengapa Allah ciptakan iblis, menyusahkan manusia saja. Mengapa Allah ciptakan babi, lah tahu diharamkan diciptakan pula. Ini otak-otak orang mabuk, otak-otak orang yang tidak pernah belajar. Dia sedang menyamakan Allah dengan manusia. Kalau manusia ya, dia tidak suka dengan sesuatu, dia tidak lakukan. Tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala, semau-maunya Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan pernah ditanya mengapa Allah melakukan ini. Karena ketika kita bertanya mengapa, itu pintu untuk kita ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu pintunya. Bahkan dalam Al-Qur'an pun Allah menjelaskan, la yus'al amma yaf'al. Jangan katanya ngapai Allah itu melakukan seperti ini. Tetapi kita yang nanti akan ditanya. Kita yang akan ditanya, mengapa ente tidak sholat? Mengapa ketika datang musibah ente cuma caci maki saja? Mengapa sebelum datang musibah ente tidak pernah berdoa kepada Allah? Mengapa sebelum datang musibah ente pasang sesajen dan lain sebagainya? Kita yang akan ditanya, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak sekarang ini orang bertanya mengapa Allah melakukan ini. Itu hak Allah. Karena Allah yang menciptakan, hak dia untuk melakukan ini dan itu sebagainya. Kita sebagai makhluk tidak punya hak untuk bertanya hal-hal yang seperti itu. Maka unsur yang kedua ini adalah beriman bahwasanya Allah yang menciptakan semuanya. Dan jangan pernah menyamakan ciptaan Allah dengan Sang Pencipta. Kemudian yang ketiga, setelah Allah ciptakan, maka Allah juga yang memerintahkan. Ala lahul khalqu wal amr, kata Allah. Dan Allah lah yang menciptakan, kemudian Allah juga yang memerintahkan. Manusia saja, dia menciptakan sesuatu, mobil, ada aturannya tak? Ada aturannya. Tidak seenak-enaknya saja kita pakai barang ciptaan manusia. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah yang menciptakan kita, Allah yang tahu aturan-aturan main kita. Itu akidahnya. Dan aturan-aturan itulah yang disebut dengan syariat. Maka syariat yang kita kerjakan itu kembali kepada kita kebaikannya, bukan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mengetahui syariat Allah inilah yang diperlukan, yang namanya belajar, bukan seenak-enak kita. Karena sekarang banyak orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seenak-enak perutnya dia saja. Ya, beribadah kepada Allah, dipasangnya sesajen, masang sesajen niat karena Allah. Tak tahu Allah itu siapa. Allah itu butuh makan apa? Butuh beras Allah itu. Apakah Allah itu butuh beras? Butuh kepala kambing? Butuh kunyit sehingga ente taruh di tempat-tempat yang angker itu? Apakah Allah butuh itu semuanya? Tak kenal ini orang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia beribadah seenak-enaknya saja. Bahkan baru-baru ini sekarang beribadah di tempat ibadah non-muslim. Orang non-muslim yang merayakan perayaan mereka, kita beribadah di situ, takbir, tahlil, la ilaha illallah, di depannya patung. Ini beribadah dengan nafsu. Beribadah dengan hawa nafsu ini. Maka beribadahlah sesuai dengan apa yang Allah tuntun. Bukan beribadah sesuai dengan nafsu kita. Masa orang non-muslim yang merayakan perayaan, kita datang ke tempat ibadah mereka, kita tahlil di situ. La ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Ini siapa yang ngajar ini? Rasulullah SAW ketika masuk kota Mekah, idza jaa nasrullahi wal fath, ketika Fathu Mekah, Rasulullah masuk ke dalam kota Mekah, Rasulullah melihat banyak patung-patung di sana. Apakah Rasulullah
bertakbir, Allahu Akbar, la ilaha illallah, subhanallah, takbir di situ. Tapi Rasulullah SAW hancurkan. Bukan berarti kita harus hancurkan tempat ibadah orang. Biarkan mereka beribadah dengan ibadah mereka, kita jangan ikut-ikut. Ini campur aduk semuanya, dicampur semuanya. Orang Islam suruh ibadah ikut non-Islam, jangan non-Islam juga seperti itu, campur aduk ini ibadahnya ini. Tak jelas ibadahnya ujung-ujungnya, sehingga menimbulkan ibadah baru. Bahkan tak pernah zikir, mengaji di masjid, kok malah di tempat ibadah orang lain. Subhanallah. Maka beribadah itu sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Dan di sini butuh ilmu, bukan seenak-enaknya saja. Dan ilmu itu dicari, diriwayatkan. Makanya salah satu ilmu yang tidak ada di agama lain itu adalah ilmu riwayat. Diriwayatkan ilmu itu dari Allah ke malaikat, malaikat kepada Rasulullah, Rasulullah kepada sahabat, sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada para ulama, dan ulama ke kita sekarang ini. Maka kita dapatkan Al-Quran itu sama. Mau Al-Quran di Indonesia, di Arab, di Afrika, di Amerika, sama dia. Bacaannya seperti itu, enak didengar, mukjizat, menenangkan hati, sama. Karena dia datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sekarang ada yang ingin Al-Quran itu dibuat langgam khusus, khusus daerah Bangka macam ini bacanya, khusus daerah Jawa macam ini bacanya, supaya ada Al-Quran khusus orang Jawa, ada macam itu, khusus orang Bangka, ada macam itu. Tapi Al-Quran itu dibaca sesuai dengan ilmu yang sudah diberikan oleh para ulama, atau yang disebut dengan ilmu qiraat. Bacalah sesuai dengan tuntunannya. Jangan seenak-enak kita sekarang membuat ibadah. Maka yang ketiga, Allah yang memberikan perintah. Dan jangan melakukan sesuatu yang tidak Allah perintahkan. Bahkan tanyakan kepada diri kita, apakah sudah semua perintah Allah itu kita kerjakan? Tanyakan. Kalau semua perintah Allah itu sudah kita kerjakan, barulah kita ingin menambah yang baru. Tapi kalau perintah Allah itu masih banyak yang belum kita kerjakan, kerjakan. Diisi yang kosong itu. Jangan berpikir untuk berkreasi, membuat ibadah-ibadah yang baru, sehingga keluar dari tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Semoga Allah tetap memberikan hidayahnya dan petunjuknya, dan agar kita menjadi orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah akhir zaman ini. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian poin yang keempat, unsur beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita tahu dengan sifat Allah. Sifat Allah, Allah itu memiliki sifat, dan Allah tidak sama dengan makhluknya. Garis bawahi itu, Allah tidak sama dengan makhluknya. Dan jangan samakan Allah dengan makhluk, karena sekarang banyak orang itu menyamakan Allah dengan makhluk. Ya, dia cari tempat yang paling tersembunyi melakukan maksiat di situ. Orang nggak tahu memang, tapi Allah Subhanahu wa taala dimanapun tempatnya Allah itu tahu. Jangan samakan.
Allah dengan makhluk. Maka kita sebutkan salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah sendiri sebutkan dalam Al-Qur'an. Ya. Dan Allah itu yang memberikan rizki kepada kalian. Salah satu sifat Allah, Allah yang memberikan rizki kepada kalian. Dan Allah tidak membutuhkan rizki kalian. Bahkan Allah itu tidak butuh makan dari kalian. Allah itu tidak butuh makan. Ya. Makanya setiap ibadah yang berhubungan dengan makanan itu kita yang disuruh makan. Ketika hari raya Idul Adha, Allah memerintahkan untuk menyembelih. Fashalli li rabbika wanhar. Inhar, kata Allah, sembelihlah. Sekarang sesembelihannya itu siapa yang makan? Kita atau kita sedekah dengan cacing, dengan ikan, dengan binatang-binatang buas? Siapa yang makan kira-kira daging kurban itu? Kita yang makan. Itu kalau Allah yang memerintahkan. Ya. Allah yang memerintahkan. Tapi sekarang ada orang yang menyamakan Allah Subhanahu wa taala. Allah disiapkan makanan. Ya. Disembelihlah sesembelihan. Kemudian dipasang di situ. Didulang. Pasang beras. Ya, pasang bunga-bunga. Kemudian ditaruhlah di tempat-tempat yang tertentu. Taruh di laut, dialirkan, ditaruh di pohon yang angker. Alasannya niat karena Allah. Niat. Seolah-olah Allah itu butuh makan, Allah makan ini. La haula wala quwata illa billah. Buruknya makanan Allah ini. Ini makanan Allah ini. Ini makanan Allah apa makanan setan nih kira-kira? Dan ini banyak dilakukan. Bahkan orang yang mengingkarinya sekarang disebut dari toleransi sekarang. Orang yang mengingkarinya, anak sekarang mengingkari ini, anak disebut dari toleransi ilahnya. Padahal anak sekarang menjelaskan Allah itu tidak butuh makanan seperti ini. Tidak butuh Allah makanan seperti ini. Tapi kenapa diperjuangkan? Yang Allah suruh itu ibadah kepada Allah, bukan hal-hal yang seperti ini. Ini sebab menyamakan Allah dengan makhluk. Ya, maka jangan pernah menyamakan Allah itu dengan makhluk. Dan silahkan pelajari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, karena sifat Allah itu sangat banyak. Dan setiap sifat itu memiliki nama Allah yang sangat agung. Walillahil asmaul husna, kata Allah. Dan Allah itu memiliki nama-nama yang baik. Dan berdoalah dengan nama Allah yang baik itu. Semoga kita termasuk orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita dan orang-orang sebelum kita. Zat yang maha agung yang hanya berhak untuk disembah, bukan hanya menyembah hal-hal yang Allah ciptakan. Karena Allah yang menciptakan sesuatu tersebut tidaklah sama dengan zat yang maha menciptakan. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma izzil islam wal muslimin wa adhil asyirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.